Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Kegiatan pada hari ini kita akan memulai acara untuk kuliah seminar, di mana kuliah seminar pada hari ini berjudul Tren Sumber Pendanaan APBN untuk Kesehatan dan Pendanaan Kesehatan atau disingkat RIBK. Ya, untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu, di sini sudah ada Pak Fauzi PKMK sebagai narasumber, kemudian ada Prof. Laksono, Guru Besar dari Departemen HPM FKKMK UGM yang akan memberikan pengantar sebelum kita akan melihat ataupun juga memahami dari aspek-aspek yang akan dipaparkan oleh Pak Fauzi. Monggo Pak Laksono, apakah sudah sudah bergabung nggih? Ya, selamat pagi Prof. Laksono. Ya, masih di mute sepertinya. Oke, selamat pagi. Bisa dengar ya? Ya, terdengar jelas, Prof. Iya. Ya, untuk waktu dan tempatnya saya persilakan, Prof. Laksono. Iya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya ya. Oke, jadi hari ini kita masuk pada sesi ketiga ya dari seri webinar mengenai pendanaan kesehatan ya. Saya bisa share screen ya? Ya, share screen. Ya. Oh, belum bisa. The host is belum bisa, Bu. Nggak bisa. Share screen saya. Ya, Sampun, Prof. Oke. Apakah ingin dibantu atau dari Prof. Laksono berkenan untuk share screen sendiri? Ya, saya sendiri. Oh ya, baik. Sudah kelihatan ya? Ya, sampun sudah kelihatan, Prof. Oke, ya. Jadi ini satu seri ya, yang sekarang udah sampai seri ketiga. Jadi judulnya memang pendanaan kesehatan di Indonesia dulu, sekarang, dan nah ini prediksi masa depan ini. Nah, tujuan kegiatan kalau kita cermati selama nanti ada 6 kali ya pertemuan, itu memahami sejarah perkembangan pendanaan kesehatan di Indonesia dan cara berpikir skenario. Nah, ini sudah mulai kita pahami di pertemuan pertama ya, tentang sejarah. Kemudian yang kedua, memahami tren perkembangan pendanaan kesehatan internasional. Yang pertemuan kedua dengan Profesor Peter Birman, kita udah banyak diskusi mengenai bagaimana situasi di luar negeri, dan nanti juga akan ada pertemuan di Kuala Lumpur ya, untuk melihat ke tren pendanaan kesehatan di Asia Pasifik ya. Kemudian juga memahami pendanaan-pendanaan inovatif untuk kesehatan, termasuk dari filantropi. Jadi minggu depan kita akan banyak membahas mengenai filantropi untuk kesehatan. Ini. Kemudian yang di Kuala Lumpur itu memahami tinjauan internasional mengenai sumber pendanaan asuransi sosial dan sumber dana pemerintah. Ya, dan tentunya dalam hal ini bagaimana poin kelima, nah prospek asuransi kesehatan swasta dan hubungannya dengan asuransi kesehatan sosial. Nah yang terakhir, prediksi ya, jadi tentang sumber pendanaan kesehatan berbasis pada skenario. Ini yang nanti kita akan lihat, dan tentunya kita akan masuk pada suatu jadwal yang hari ini, hari Kamis 2 Oktober ya. Ini mengenai tren sumber pendanaan APBN untuk kesehatan dan perencanaan kesehatan RIBK yang akan diikuti minggu depan, filantropi dan hubungan antara social health insurance dan private insurance, dengan satu pertemuan 2 hari di Kuala Lumpur yang harapannya nanti bisa kita relay dari sini ya, atau pakai rekamannya ya. Nah, kemudian prediksinya ini masih belum, tanggalnya masih belum ya. Nanti kita akan ada panel diskusi mengenai berbagai hal terkait dengan prediksi berbasis skenario sumber dan besaran dana kesehatan di Indonesia. Oke. Nah, disinilah mari kita masuk ke ketiga ini ya, tren sumber pendanaan APBN untuk kesehatan dan perencanaan kesehatan RBK. Dan nanti akan disampaikan oleh Pak Fauzi ya, untuk Pak Fauzi ahli pendanaan kesehatan. Ya, kalau kita cermati itu memang sebagai pengantar, saya akan mencoba untuk melihat ini sebagai suatu proses ya, proses yang cukup menarik untuk kita lihat. Kenapa? Karena ya kita tahu di tahun 2010 ya, 15 tahun lalu ya, itu private-nya itu banyak Indonesia ya, tapi pelan-pelan itu publik semakin banyak, dan pada saat JKN itu juga pendanaan publik semakin banyak, 48%. Nah, ini juga meningkat di 2019 sebelum COVID. Tapi post-COVID ini masih tanya ya nanti ya. Akan kemana arahnya? Apakah ini akan semakin besar yang public financing tadi? Seperti di Jepang itu hampir 90% ya. Di negara-negara maju di Swedia atau welfare state itu juga tinggi-tinggi banget ya. Tapi apakah Indonesia bisa seperti itu? Nah, apakah tadi tanda kutip itu mampu tidak? Nah,
ini yang akan kita coba lihat dalam konteks berbagai skenario ya. Nah, ini contoh dari uh, Bappenas pernah membuat suatu skenario ya, di mana ada tren yang didominasi publik dan JKN. Jadi di sini ya out of pocket-nya itu habis ya, atau tidak ada 2035 ya. Ya, berarti pemerintah dan asuransi sosial ini yang paling banyak ya. Nah nih, asuransi komersial tetap ya nggak banyak. Nah, ini yang menarik. Nah, Bapak sendiri itu menyatakan bahwa ini suatu skenario yang agak mustahil ya, karena kemampuan pemerintah tidak mungkin ya. Ya. Nah, yang sustainable seperti ini, di mana asuransi sosial pemerintah dan ini juga masih ada auto pocket dan asuransi komersial itu meningkat ini. Nah, ini yang jadi isu kunci ya. Jadi yang mana kita akan menuju di masa mendatang ya. Nanti kita akan bahas pada pertemuan ke-6 ya, mengenai ini ya. Tapi intinya di tahun 2022 memang waktu itu juga membantu Bappenas, memang ini yang jadi isu kunci ya. Kalau ini sangat besar ya, mendominasi pendanaan dari pemerintah. Nah, itu pertanyaan sekarang. Nah, ini yang hari ini kita juga mencoba membahas bagaimana kekuatan pemerintah APBN dalam mendanai kesehatan. Nah, ini satu pertanyaan yang sangat mendalam ya. Sebenarnya pemerintah ada itu untuk siapa? Dan pemerintah yang ada itu bagaimana kemampuan pendanaannya. Nah, ini yang jadi isu kunci. Nah, saya pribadi, saya melihat bahwa yang menjadi isu kunci itu adalah bagaimana pemerintah itu mendapatkan semacam income ya dari pajak dan dari sumber-sumber lainnya ya. Ini tax revenue ini dari BUMN dan macam-macam sumber ya. Nah, apakah, nah ini gambaran seperti ini ya. Ini GDP Indonesia itu meningkat tinggi pada saat COVID turun, tapi juga udah mulai meningkat lagi. Ya. Tapi pendapatan pajak, tax revenue-nya itu rendah, ya. Bahkan cenderung ya tidak nambah-nambah ini. Ya nih. Sehingga kalau kita lihat dalam model ini, fakta ini ekonomi swasta itu atau masyarakat itu mungkin lebih banyak dibanding, atau bukan mungkin, lebih banyak dibanding pemerintah. Jadi pemerintah tidak bisa seperti modelnya nah nanti kita lihat perbandingan di negara maju, di mana tax revenue-nya itu bisa tinggi sekali sampai 30% mungkin ya. Nah nih, mari kita lihat dengan negara lain ya. Nah ini Indonesia ya. Indonesia itu dari dulu ya segini ya. Ini sumbernya dari OECD ya, statistik ya. Kemudian Jepang itu kita lihat ya, 30% tax revenue. Jadi pemerintah Jepang itu kaya ya, karena taxnya masuk banyak dan besar sekali GDP-nya. Australia 27%. Ya. Nah ini Bangladesh yang miskin ini kecil ya, 7,5. Bhutan mirip Indonesia. Kamboja ya mirip Indonesia, tapi dia meningkat ini. Ya. Fiji itu kecil ya. Kemudian kalau kita lihat mana nih? Malaysia 15% ya nih. Nah ini. Jadi tax revenue-nya memang negara-negara yang berkembang itu masih lemah. Ya nih. Oke. Nah, ini yang jadi hal menarik ya. Indonesia itu termasuk kelompok yang rendah ya, yang di kanan ya. Sebenarnya yang di kiri itu dikuasai oleh, bukan dikuasai, itu 35,3% itu ya Jepang, New Zealand, OECD, Australia, Korea. Nah nih, mereka adalah negara-negara yang punya kapasitas fiskal yang tinggi karena pajaknya masuknya banyak nih. Kita sedikit ya nih. Dan Asia Pacific average itu di sini ya. Kita masih di bawah rata-rata Asia Pasifik ini. Nih, di bawah Thailand sekitar 17%. Nah nih, mau dilihat ya. Kita dan angka-angka ini kelihatannya kecil ya, 17% dibanding 10% ya. Tapi perbedaan misalnya 7% ya. Kalau dibandingkan dengan GDP yang 17.000 misalnya, ya itu 1% itu sekitar 170 triliun ya. Jadi kalau 7% itu 7 kali 170 triliun, jadi 1.000 triliun itu bedanya. Jadi jangan dianggap bahwa beda antara 10 sama 17% itu sedikit, itu banyak sekali. Ini. Banyak sekali. Dan itu yang membuat pemerintah kita itu mampu atau tidak untuk mendanai welfare programnya. Nah, ya. Nah ini, dan tax ratio di tahun yang lalu Indonesia juga mundur sedikit ya. Yang maju yang di sini, ini kelompok-kelompok yang maju ini tambah banyak teks masuk ke pemerintah. Kita susah sekali dan politiknya susah. Menaikkan pajak itu hati-hati, jadi nanti bisa terjadi suatu huru-hara sosial ya yang tidak kita inginkan ya. Nah, lagi logis sekali dalam situasi yang ekonomi rakyatnya itu tinggi, Indonesia itu besar ya, out of pocket-nya. Ya, di Australia, UK, Jepang itu rendah,
Tapi karena di sana juga ada private debt insurance ya. Jadi ini auto pocket ya. Filipina, Vietnam, Malaysia itu masih tinggi ya dalam auto pocket ya. Oke. Nah ini, jadi kalau kita lihat ini apa? Ini angka apa? Ini 100%-nya. Ini public, ini private ya. Jadi kita publiknya itu memang sorry ini public ya. Ini private ya. Publiknya memang membesar kecuali tahun-tahun setelah COVID agak turun ya. Ini apa pemerintah ya. Nah, tapi yang menarik seperti yang private seperti ini, autopilotnya tinggi dan juga keswastanya itu rendah seperti ini. Jadi tidak banyak ekonomi atau sumber dana dari masyarakat. Nih, ini ya. Nah, sekarang menjadi satu pertanyaan nanti Pak Fauzi akan mencoba menguraikan apakah APBN akan mampu diandalkan ya, diandalkan itu sebagai tempat kita bergantung ya. Dan juga mandatori spending 5% itu dihapuskan dan diganti dengan RIPK. Nah, ini yang akan jadi satu diskusi yang menarik ya. Apakah APBN kita tuh kuat? Dan untuk itu, mari kita bahas dulu dengan presentasinya Pak Fauzi, dan nanti kita akan diskusikan setelah ini. Silakan, Mas Fauzi. Makasih. Baik, terima kasih Prof. Laksono atas pengantarnya, dan mungkin kita akan coba lihat slide-nya. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Muhammad Fauzi Kurniawan dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FLK MKUGM. Baik, saya ingin melanjutkan dari topik ini pendanaan, dan kita akan konsentrasi pada satu topik yaitu APBN. Mungkin saya lihat bisa ya. Ya. Oke, next Mbak. Ya, ini nanti ada pengantar sedikit tadi mengulang dari apa yang Prof. Laksono berikan ya. Kemudian yang kedua nanti tren APBN, khusus kita melihat APBN dan nanti masuk ke kementerian ya. Karena kebanyakan dana-dana APBN di kementerian, meskipun nanti ada dana transfer sebenarnya, tapi kita nggak bahas dana transfer secara detail ya, karena masuk dalam dana. Kemudian nanti sedikit terkait dengan RIPK, ya, bagaimana RIPK itu sekarang sudah diimplementasikan ya, meskipun perpresnya belum terbit. Oke, next Mbak. Baik, sebagai pengantar, next. Ya, ini tadi sudah diprolog sama Prof. Laksono ya, bahwa GDP kita naik terus. Nah, ini sudah ada update-nya, saya coba buat sampai tahun 2025 ini, meskipun memang belum terrealisasi ya teksnya ya. Tapi kalau melihat dari pendapatan, ya jadi di yang panjang ini ya, kalau kita lihat ya ini ya, jadi jadi yang GDP ini karena setiap tahun, jadi GDP itu salah satu pendapatan kita dari semua aspek ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi kita memang tinggi, ini hampir lebih dari 20.000 triliun. Jadi kalau misalkan kita mandatory spending 5% dari GDP, kalau dulu kan hitungnya 5% dari APBN. Tapi kalau kita lihat 5% dari GDP, kira-kira kalau 20.000 berapa? 5% ya, 1.000 ya. Betul ya, 5% dari ini 1.000 triliun. Itu kalau untuk kesehatan 1.000 triliun kira-kira cukup nggak untuk semuanya. Sekarang nanti kita lihat berapa alokasi kesehatan menurut APBN ya, jadi berdasarkan APBN. Jadi kalau GDP kita naik terus, harusnya pendapatan kita kan juga banyak dipajak. Jadi semua aspek itu dipajaki, karena memang betul. Jadi pajak itu kan ada pajak penghasilan ya, ada pajak non migas, ada bea cukai, ada pajak pertambahan nilai. Kalau beli tas Hermes itu di Indonesia kena pajak berapa persen itu. Tapi kalau selundupan ya, kemudian cukai rokok itu besar, belum pajak luka. Jadi cukai itu masih yang labelnya ya, nanti dikenakan lagi pajaknya. Jadi kalau cukainya itu kena ya, kayak gudang garam itu sekali 1 juta batang rokok itu misalkan kena 1.000 atau 2.000 atau 4.000 itu udah berapa. Tapi di kita ada rokok ilegal, kira-kira kena nggak? Banyak sekali rokok ilegal. Belum yang cerutu ya, cerutu itu. Tuh. Kemudian yang non migas Indonesia mungkin juga sebenarnya migas, dan tidak hanya dikuasai oleh Pertamina, tapi juga ada vendor dari luar. Nah ini jadi pertumbuhan kita di sini memang naiknya drastis setiap tahun. Bahkan ketika COVID pun hanya turunnya cuma sedikit ya. Jadi ketika sudah puncaknya COVID lewat ya, kemudian ternyata banyak, karena pertumbuhan itu ditunjang dengan penjualan dan pembelian dari alat-alat kesehatan, ternyata berpengaruh pada saat COVID. Tapi pada pajak ternyata
dengan kebijakan yang sekarang kita berikan secara progresif itu belum bisa mendongkrak, karena dari 80% pajak yang terkumpul itu berasal dari pajak penghasilan. Jadi kayak non migas, PPN, cukai dan lain sebagainya itu belum bisa menjadi alat yang paling bagus untuk pendapatan pajak. Jadi mengapa ini kemudian tax ratio terhadap GDP itu kita turun, Kak? Bahkan seperti turun ya, tapi ya turun sebenarnya kalau dari persentase total dari seluruh GDP. Nah, ini mungkin butuh upaya bagaimana kebijakan pajak itu bisa mendongkrak tax ratio terhadap GDP. Next, ya. Kalau kita lihat dari rasio pajaknya ini, sebenarnya kalau didetailkan ya, tax rasionya itu turun dan kelihatannya flat. Pajaknya itu naiknya tidak banyak pendapatan pajak. Jadi upaya keras Kemenq untuk menjaring pajak ya. Jadi kalau ini kan gapnya tinggi nih antara pajak dan GDP. Jadi di gap ini sebenarnya peluang besar bagi Kemenq, peluang besar bagi pencari pajak ini. Kan di Kemenq kan ada bagian-bagian yang memang mencari orang-orang yang punya potensi pajak ini dicari. Tapi nyatanya belum bisa ketangkep. Di akhirnya GDP-nya yang terus naik ya, naik, demand ekonominya naik, tapi pajaknya yang didapat relatif hampir tidak banyak. Nah, ini akhirnya kalau Kemenq sekarang Pak Purbaya itu kan mau mencari pengemplang pajak ya. Padahal berapa minggu mau ini sudah ditagih ya. Jadi pengemplang pajak itu mau sampai ke lubang-lubangnya gitu kan. Tapi ya itu masih belum ada ini ya, maksudnya belum ada hasilnya karena baru kemarin. Nah, ini akhirnya kita harus butuh sebuah kebijakan yang mendorong bahwa antara GDP dan pendapatan pajak itu bisa terpenuhi gapnya. Jadi kalau tax rasionya bisa dinaikkan. Kalau kita lihat NHA ya, data NHA dari semua sumber dana tadi yang dari GDP ini dialokasikan untuk kesehatan. Nah, dari proporsi-proporsi ini memang seperti Prof. Laksono sebutkan ya bahwa potensi dari pemerintah semakin naik. Tapi ini ada hal-hal yang kemudian bisa menjadi tolak ukur kita kalau dilihat seberapa besar penyediaan di luar pemerintah yang bisa ikut berpartisipasi dalam belanja kesehatan. Ini ada asuransi kesehatan swasta, ada asuransi kesehatan sosial. Padahal asuransi kesehatan sosial itu juga salah satunya dari pemerintah. Dan dari PPI, APBN, dari PPI itu disubsidi oleh pemerintah hampir lebih dari 20 triliun ya, lebih dari 20 triliun dana APBN untuk pemerintah. Nah, ini yang akhirnya proporsi untuk pemerintah semakin naik karena JKN tadi. Kemudian asuransi komersial ini ketika ada JKN juga akhirnya turunnya drastis sekali ya. Jadinya memang sumber pendanaan ini menjadi salah satu hal yang perlu kita lihat lagi dari NHA. Kalau di daerah ada DHA mungkin akan lebih detail. Tapi memang DHA ini di District Health Account-nya daerah ini tidak banyak dikembangkan di sana. Yang rutin sekarang NHA itu pun baru sudah ada 2009 kalau nggak salah. Tapi ya memang kalau dilihat dari datanya 2009 sampai 2023 ini ada sebenarnya. Kalau mau dilihat di website ya. Jadi kepentingannya sebenarnya seberapa besar dana pemerintah yang bisa disediakan untuk kesehatan. Jadi kalau kita lihat di negara lain ya, ini dana pemerintah memang lebih dari 50%. Kalau sebelumnya memang di Indonesia data terakhir menunjukkan itu memang lebih dari 50%, sudah 52%. Tapi kalau dibandingkan negara lain memang hampir sama. Tapi kalau kita lihat Thailand yang tadi GDP-nya tinggi itu plus pajaknya tinggi, ini proporsi dana pemerintah sampai ke 70%. Ya wajar, karena pendapatannya, tax rasionya tinggi, GDP-nya tinggi, alokasinya jelas tinggi. Tapi Indonesia GDP-nya tinggi, pajaknya rendah. Jadinya akhirnya alokasinya juga sebenarnya ya sudah bagus 50% ya. Tapi apakah kemudian bisa bertahan seperti itu? Karena pendapatannya nggak nambah itu sebenarnya. Pendapatannya nggak nambah, belanjanya menambah. Karena kalau kita lihat dari negara-negara lain itu sebenarnya ya perkembangan GDP-nya juga mengikuti, pajaknya mengikuti, GDP-nya mengikuti. Indonesia tidak, jadi rasionya pajak itu tetap flat. Ya mungkin naik cuma 1%, 2% ya. Tapi 1%-nya kalau OECD memang agak tinggi ya. Tapi kalau kita lihat datanya WHO ini seperti ini yang dari WHO ya. Jadi ada 3 sumber data di OECD,
habisnya ya. Kemudian ada WHO dan dari World Bank itu memang ada selisih 1%, 2%. Kalau kita lihat, jadi kalau Indonesia ini bisa menggait teksnya lebih tinggi, mungkin alokasinya akan lebih besar. Makanya ada keterbatasan alokasi pemerintah ke daerah, terutama TKD. Kalau di berita itu banyak TKD sebenarnya turun. Itu sebenarnya ya karena alokasinya itu kalau kita lihat nanti ya, anggaran kesehatan untuk Indonesia ya, ini akan kelihatan turunnya ya. Oke. Ini di APBN. Jadi kalau APBN ini memang kita naik terus ya dari tahun ini nggak kelihatannya. Jadi kalau kita lihat dari tahun 2023 ya, 2017 ya, 2017 sampai 2026 yang baru. Jadi yang 2026 ini masih RAPBN. Tapi kalau yang sudah-sudahnya ini sudah jadi APBN. Jadi data ini anggaran pendapatan akan lebih tinggi dari anggaran belanja. Seharusnya logikanya gitu ya. Tapi kalau di APBN kebalik, jadi yang biru ini anggaran belanja, jadi belanjanya akan lebih tinggi. Nanti akan ditutup dengan namanya pembiayaan. Jadi pembiayaan itu istilahnya bukan, kalau di kita namanya pembiayaan kesehatan ya. Makanya sejak Undang-Undang 17 2023 terbit, pembiayaan kesehatan diganti dengan pendanaan kesehatan. Jadi kalau di keuangan pembiayaan itu seperti modal itu, mendanai untuk menghasilkan, sebenarnya mendanai untuk menghasilkan. Makanya ada pembiayaan untuk modal usaha itu di keuangan. Jadi kalau di APBN belanja negara naiknya memang drastis ya. Tapi kalau dilihat dari pendapatannya sebenarnya ya akan mengikuti, tapi upayanya itu untuk menutup belanjanya itu akhirnya ada berbagai macam strategi. Strategi pertama sebenarnya untuk mengejar belanja tadi ada hutang. Yang paling mudah hutang sebenarnya, karena nggak butuh upaya banyak. Yang kedua insentif pajak. Insentif pajak itu kita beli, tapi insentifnya dikurangi. Yang impor ya, yang impor itu dikurangi. Jadinya ketika datang ya akhirnya pendapatannya nggak banyak. Tapi kita dapat dari sisi yang lain, dari laba dan lain sebagainya, dari urusan perusahaan itu. Ada juga insentif untuk ekspor, tapi ekspor itu tergantung dari yang penerima sana ya, negara sana. Jadi ininya, jadi beberapa hal kebijakan di Kemenq memang kadang tidak langsung ke masyarakat kecil. Kalau masyarakat kecil kan tetap dikenai PPN ya, belanja di Indomaret ya dikenai pajak. Mau makan di restoran kecil kena pajak juga, apalagi di hotel kena pajak nginap, kena pajak makan di restoran, semuanya kena pajak. Tapi itu masih tergolong kecil karena konsumsi itu kan terbatas di kalangan-kalangan ya. Kalau yang PPN, kalau beli mobil mewah kayak BMW apa-apa itu mungkin tinggi ya, tapi tidak banyak juga yang membeli ya. Ini jadi untuk mengejar belanja ini kita strateginya sebenarnya banyak ya mengejarnya. Cuman ya karena ketergantungan pada hutang yang sudah banyak, akhirnya hanya terbatas pada pengumpulan di PNBP. PNBP itu pendapatan negara bukan pajak. Seperti BUMN itu. Jadi BUMN, Pertamina dan lain sebagainya itu PNBP. Kemudian yang penjualan barang-barang pemerintah ya, lelang dan lain sebagainya itu masuk di PNBP. Dan itu tidak banyak. Oke, terus ya ini di 2026. Jadi di 2026 sebenarnya kebijakan-kebijakan ini sama ya, hampir sama. Cuman karena ada program baru seperti MBG dan lain sebagainya itu meningkatkan belanja di negara. Sebenarnya sudah masuk di kesehatan, tapi itu karena programnya pemerintah yang prioritas, dia di luar belanja. Jadi kalau sebenarnya target pembangunan 2026, 2025 itu hampir sama sebenarnya, mengurangi kemiskinan, kesehatan, kemudian IMM indeks ini ya, modal manusia dan lain sebagainya ini sebenarnya hampir sama. Cuman memang prioritasnya mau kemana? Mau ke pembangunan. Kalau Pak Jokowi dulu pembangunannya banyak ke infrastruktur ya. Misalkan ada tol laut, ya kan? Pernah dengar nggak program tol laut? Jadi semuanya disubsidi. Jadi kapal itu berlayar ke pelabuhan-pelabuhan tapi disubsidi, dibayari pemerintah. Jadi masyarakat itu rame-rame. Saya itu pas pernah di Kaimana itu pas melabuh tuh si kapal besarnya. Kalau mau naik itu sebenarnya lebih cepat 1 jam 2 jam dan bayarnya cuma berapa puluh ribu gitu.
Kalau kita charter sendiri sampai 7 juta naik dari Kaimana ke Puskesmas yang ada Garudanya, Bukit. Tapi ya itu gelombangnya tinggi. Cuman ya bagusnya tol laut ini sebenarnya kan memberikan kesempatan ke masyarakat untuk bisa mengakses ke pusat-pusat ekonomi yang lebih tinggi gitu. Jadi kalau ke Puskesmas yang saya lupa Puskesmasnya itu kalau ke Kaimana dia berarti mengakses ke ekonomi yang lebih tinggi. Artinya mau belanja dan lain sebagainya. Perputaran ekonominya akan lebih cepat dengan itu. Kemudian pemanfaatan infrastruktur di Papua itu membangun jalan mengkoneksikan antar kabupaten itu sebenarnya penting untuk mendongkrak ekonomi. Dan yang kedua mengalokasikan anggaran. Kalau anggaran kesehatan dulu sampai di level kabupaten itu kalau di pegunungan Papua itu sampai di Jayawijaya di Balim itu Lembah Balim itu sampai di situ semuanya. Tapi kalau sampai ke kabupaten mungkin akan cepat habis karena nggak ada aksesnya, semua orang akhirnya ke Jayawijaya saja. Jadi kantor-kantor di luar-luar bulan itu tidak sampai. Jadi anggaran kesehatan berpusatnya di Jayawijaya, ekonominya ya di Jayawijaya. Tapi kalau ada transportasi yang mencapai kabupaten-kabupaten itu orang nggak perlu datang ke Kabupaten Jayawijaya, akhirnya bisa sampai ke kabupaten-kabupaten yang tadi. Kemudian ini ada beberapa tadi yang mungkin saja hampir sama, tapi ada penekanan-penekanan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengoptimalisasi anggaran tadi. Jadi kalau kita lihat sebenarnya dari perubahan anggarannya yang semakin naik itu, apakah proporsi anggaran kesehatan kita naik? Karena anggaran APBN itu bergantung pada tax tadi ya. Makasih ya Bang. 10%. Oke. Jadi kalau kita lihat ya ini pendapatannya kita 3.000 hanya 3.000 dari 20.000 triliun pendapatan kita berapa persen kira-kira. Jadi ini perpajakan kita 2.000 sendiri, 2.600 sendiri. Ini yang era 2026 ya, yang sekarang barusan diketok ya sama pemerintah. Jadi hampir 80% lebih ya dari pajak. Padahal kita hanya 10% dari GDP. Bayangkan saja, kecil sekali ya jadi pendapatan kita. Dan ini digunakan untuk semua belanjanya pemerintah, hampir 80% juga di pemerintah pusat. Transfer ke daerah hanya berapa ini? 650 triliun. Padahal daerah itu berapa ratus kabupaten? 500 lebih ya, 534 atau 20. Jadi kira-kira 650 triliun dibagi 500 kabupaten dengan 38 provinsinya kira-kira dapatnya. Ya ini salah satu kendala kita kenapa APBN itu sebenarnya kecil untuk Indonesia yang demikian banyaknya kabupaten. Belum nambah lagi loh, ini kabupaten-kabupaten mungkin akan mekar terus ya dengan kondisi geografis Indonesia yang terkenal sulit ya, apalagi kepulauan. Ya kita nggak bayangkan saja pemerintah mengelola dana 3.000 triliun untuk berapa juta orang. Jadi kalau dibagi per kapitanya memang kecil ya. Akhirnya jatuhnya kecil. 3.000 triliun dengan 270 juta penduduk. Oke, ini jadi kekuatan APBN kita memang masih lemah kalau dibandingkan dengan negara-negara lain dari sisi pendapatan. Oke. Kemudian ini anggaran kesehatan. Di anggaran kesehatan secara total ada 244 triliun. Jadi berapa persen kira-kira kalau dihitung ya. Jadi ada beberapa prioritas yang terus dikembangkan di sini di Indonesia. Kalau memang pertumbuhannya ada beberapa. Jadi 244 itu tidak hanya ada di Kementerian Kesehatan. Jadi ada di BKKBN, ada di Badan POM, ada mungkin di dinas, ini ada di BPJS Kesehatan nih. Jadi tidak hanya di Kementerian Kesehatan. Nanti kita akan lihat di Kementerian Kesehatan. Jadi ini anggaran kesehatan. Jadi kalau kita lihatnya kenaikan anggaran untuk 2026 memang meningkat ya, tapi masih kalah sama pada saat COVID. COVID itu menjulang ya ini. Jadi ini pada saat COVID. Tapi setelah COVID dia turun, meskipun di tahun 2025 dan 2026 ini mulai naik signifikan ya. Cuman naiknya ini masih tergantung. Tapi kalau kita lihat anggarannya Kementerian Kesehatan itu sebenarnya lebih kecil dan naiknya tidak banyak. Nanti kita lihat bagaimana alokasi anggaran kesehatan untuk di Kementerian Kesehatan ya. Jadi kalau kita lihat memang pertumbuhannya dari tahun 2010 ini ya, apalagi ketika ada JKN ini naiknya memang akhirnya sangat drastis. Ya ini anggaran di Kementerian Kesehatan. Ini sangat kelihatan mana unit-unit yang
mendapatkan alokasi paling tinggi atau banyak. Ini di Setjen. Karena nanti di Setjen ada program namanya program JKN. Artinya di situ banyak dana-dana untuk JKN ya. Kemudian ada Dijen Yankes atau Kes ini untuk pembelian alat, termasuk sini ya obat dan alat sini di Farmalkes. Kalau di Yankes ini untuk rumah sakit dan lain sebagainya, puskesmas dan lain sebagainya. Jadi untuk Kesmas yang promotif preventif banyak ya, P2P ya, terus kemudian untuk pelatihan atau riset ini kecil. Jadi memang tidak ada standar ya menyamakan budget harus besar mana atau alokasinya yang utama yang mana. Kita nggak ada memang. Cuman lihat dari peruntukannya akan lebih bijak ya, akan lebih bijak mungkin. Oh di Kesmas karena untuk pencegahan mungkin lebih proporsional berapa persen dari total alokasi. Atau mau mendahulukan infrastruktur dulu, atau harusnya paralel. Kalau di sistem kesehatan itu ada nomor, kalau kita ingat ya, ada governance, tata kelola, apalagi SDM, Farmalkes, sistem informasi, ada 6 pilar itu. Harusnya kan paralel ya, ada pembiayaan kesehatan. Jadi saya kira ini harusnya lebih proporsional, maksudnya proporsional ya. Mungkin di Setjen tingginya menjulang ini harusnya di Kesmas juga naiknya lebih banyak juga. Atau di sini di Litbangkes ini yang dulu yang sekarang jadi ini ya apa di KPK ya. Ini harusnya juga mungkin penelitiannya lebih banyak lagi untuk melihat seberapa besar potensi-potensi yang perlu dikembangkan untuk kebijakan kesehatan. Nah ini contoh. Kalau kita lihat programnya ya nanti, nah ini programnya kalau di kesehatan itu, nah ini lari nih. Jadi ada program kesehatan masyarakat, ada pelayanan kesehatan DKN. Nah ini pelayanan kesehatan di JKN itu tingginya lebih tinggi dari program-program lain yang mungkin ini saja kalau kita lihat ya juga sama ya dengan JKN. Seperti Kesmas ini juga penting. Tapi kita juga perlu melihat sebenarnya potensi SDM yang ada di kementerian sendiri. Termasuk sebenarnya potensi untuk dikembangkan ke daerah-daerah dana-dana dari Kementerian Kesehatan. Seperti BOK ya. BOK itu bantuan operasional kesehatan yang diberikan lewat Kesmas ya. Kesmas atau lewat Biro Perencanaan ya. Ini juga diberikan ke daerah. Memang kelihatannya besar 20 atau 28 triliun ya. Tapi kalau sudah dibagi 10.000, 11.000 puskesmas, itu kira-kira dapat berapa? Satu puskesmas. Ya memang tergantung daerahnya ya, tapi harusnya ukurannya ya mungkin ada persentase semakin jauh semakin banyak dananya. Masih ukurannya masih populasi ya. Jadi mungkin populasi di daerah jauh yang semakin sedikit mungkin dapatnya tidak banyak juga. Jadi perlu diliki potensinya. Jadi program-program yang ada memang sebagian besar diperuntukkan untuk program pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan. Nah, data-data tadi sebenarnya ada di Kementerian Keuangan. Kalau mau mengolah lebih detail ya dibandingkan dengan Badan POM, BKKBN atau dengan Dinas Sosial ya. Kalau mau dihubungkan itu ada di nota keuangan ya. Tapi kalau mau lihat program-programnya nanti lihatnya di himpunan jadi buku 3-nya. Jadi buku 1 undang-undangnya, buku 2 nota keuangannya, buku 3 ada di himpunan kerja kementerian dan lembaga. Itu di situ lebih lengkap. Tapi kalau mau lebih lengkap lagi lebih detail ya misalkan program pelayanan kesehatan dan JKN ini untuk apa saja itu mungkin harus masuk ke websitenya kementerian. Kalau di himpunan kementerian dan lembaga, himpunan kerja itu hanya ini ya, sampai ini penjelasannya. Jadi menariknya adalah memang kementerian itu kelihatannya dananya besar ya, besar tadi 90 triliunan ya. Tapi jadi ini ya, ini untuk Kementerian Kesehatan ya. Jadi ada 294, 93 ini yang garis ini adalah garis anggaran kementerian. Jadi sebagian besar untuk program pelayanan kesehatan dan untuk Kesmas, untuk P2P, pencegahan dan pengendalian penyakit ini ya nyaris tidak kelihatan di proporsi yang idealnya kita yang memang nggak tahu standar. Tapi memang penting kalau kita lihat dari komposisi yang diinginkan ya. Oke, kemudian kalau kita lihat dari program JKN kita, sebenarnya penggunaannya di mana? Ini kalau kita klaim rasionya memang sekarang kita masih defisit ya dari iuran dan bebannya itu masih defisit. Hanya tahun 2016 ini yang sebenarnya hampir 100%. Tapi yang lainnya itu masih banyak bebannya daripada iuran yang dikumpulkan. Jadi klaim rasio ini adalah perbandingan antara beban dan iuran. Jadi semakin
tinggi bebannya daripada iurannya, dia akan semakin lebih dari persentase yang ada. Jadi artinya kalau tahun 2019 misalkan, atau ini 117, artinya 17% itu lebih banyak bebannya daripada iuran yang dibutuhkan. Di masa COVID memang turun drastis ya, karena beban itu kan dari penggunaan, artinya dari pelayanan yang diberikan. Jadi kita turun drastis. Jadi kalau setelah COVID, ini mulai naik lagi sebenarnya. Tahun 2021, 2022 ini masih COVID, 2023 ini sudah mulai naik, 2024 mulai naik lagi, apalagi yang 2025. Kalau di sini kita lihat per segmennya, ini seberapa besar yang mengalami defisit atau claim ratio tinggi, ini bisa kita lihat di sini. Ini yang per segmen ya. Kalau kita lihat seberapa besar memang tantangan di kita di segmen-segmen itu yang memanfaatkan JKN tinggi ya. Jadi ada segmen PBBU, ada bukan pekerja, dan nanti ada segmen di yang didaftarkan oleh Pemda. Ini yang lebih dari persentase atau iuran yang dikumpulkan. Jadi kalau kita lihat di beberapa segmen ini termasuk yang tinggi ya. Jadi kita lihat lagi ini yang COVID, setelah COVID, dan ini yang PPI APBD. Jadi kalau kita lihat memang yang segmen di atas 100% termasuk ini di PBBU ini masih ya, ini yang BP ya. BP itu lebih dari 500. Saya kira segmen itu yang banyak menghabiskan pembiayaan di JKN, dan JKN banyak tadi didanai oleh BPN karena sebagian besar ya, karena BPI APBN itu hampir 100, lebih dari 100 juta yang didanai pemerintah, baik itu APBN dan APBD. Ya, kemudian kalau kita lihat ya, pada saat COVID yang tadi turun itu sebagian besar ditanggung juga oleh APBN dari dana PEN tadi, dari anggaran yang 700 triliun, kemudian sampai ke 500 triliun itu semuanya ditanggung oleh APBN, meskipun APBN juga disupport oleh hibah dari luar negeri, hutang dari luar negeri, dan sebagainya. Nah, ini pada saat COVID, jadi ketika JKN turun tadi, claim ratio-nya turun, itu sebenarnya didanai oleh BPN atau di-cover oleh BPN pada saat COVID. Makanya pada saat COVID, ketika tidak banyak menggunakan dana JKN karena banyak menggunakan dana dari pemerintah APBN. Makanya kalau kita lihat alokasi APBN yang 2020 sampai 2022 itu kan naiknya tinggi banget, yang tadi menjulang tinggi pada saat COVID ya. Ini sebagian masuk sini, bagian masuk di anggaran PEN. Ini beberapa komponen-komponen yang didanai oleh PEN ya, dari beberapa hal ya, dari kesehatan sampai ke ekonomi. Dan ini semuanya berasal dari APBN. Jadi meskipun pada saat COVID terjadi, tetap dana PEN itu masuk juga digunakan untuk bantuan iuran JKN juga. Jadi salah satu komponennya juga masuk situ. Jadi 4 triliun untuk pendanaan bantuan iuran dan komponen untuk insentif termasuk untuk belanja penanganan. Kemudian untuk perlindungan sosial ini juga banyak juga digunakan untuk ke sana. Oke, kemudian kalau kita lihat komponen lainnya mungkin di RIBK ya. Jadi kalau di PEN, di dana APBN itu tidak hanya disokong oleh pemerintah pusat, tapi juga diperuntukkan untuk daerah. Tidak hanya APBN, tapi juga ada dana dari APBD yang di recovery. Jadi pada saat PEN, dana APBN naik, dana APBD juga mendapat bagian di situ. Cuman tidak sebesar yang dialokasikan ke setiap tahunnya sebelum ada COVID. Jadi semuanya direlokasi karena di daerah pun ketika COVID semuanya didanai oleh APBN. Jadi seperti APBD tidak mengeluarkan sebenarnya, tapi ya tidak untuk Vaskes, tapi untuk yang lainnya. Jadi untuk Puskesmas misalkan mau melakukan kunjungan itu tetap dibayar dengan dana dari pemerintah daerah. Itu baik. Oke, jadi itu masalah APBN dan tantangannya. Jadi di APBN ini memang semakin naik dananya, tapi tidak sebesar yang diinginkan sebenarnya untuk kesehatan. Karena kalau kita lihat dari pendanaan atau pendapatan, tax ratio-nya itu hanya tidak banyak naik, tapi flat gitu ya. Seakan-akan cuma naiknya hanya 1% atau bahkan 0,0%. Jadi kebanyakan 10%. Kalau sekarang ya
OECD bilangnya 20%, tapi kita dari berita Kemenku masih 10,5%. Di tax kita itu masih kecil. Jadi untuk pendanaan kita sebenarnya tidak naik banyak untuk kesehatan. Ini karena persentase belanja negara saja yang naik, yang mengikuti naik. Tapi secara besaran sebenarnya tidak naik banyak. Kemudian RIBK, jadi sebagai amanah Undang-Undang Kesehatan 2023 ini mewajibkan RIBK. Jadi di RIBK ini rencana induk bidang kesehatan untuk mengantisipasi sebenarnya memotret kebutuhan kesehatan, pelayanan kesehatan dari level pusat sampai daerah, sehingga RIBK ini menjadi salah satu tumpuan agar ada alokasi anggaran yang pasti untuk kesehatan, dimulai dengan indikator-indikator yang harus ada di dokumen baik itu di pusat maupun di daerah. Di RIBK ini akan menjadi pedoman perencanaan di level daerah melalui RPJMD dan Renstra, dan di level pusat melalui Renstranya Kementerian Kesehatan. Jadi Renstranya Kementerian Kesehatan ini akan mengacu pada rencana induk bidang, meskipun yang memang membuat adalah pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan. Jadi RIBK akan berpedoman pada RPJMN turun ke RIBK, RIBK akan turun ke RPJMD dan Renstra, baik itu di RPJMD-nya provinsi maupun RPJMD-nya kabupaten kota. Di RBK itu akan memotret semua, yang misalkan nanti kita lihat indikatornya. Dan ya ini jadi tadi RPJMD dan Renstra ya, rencana strategis perangkat daerah. Jadi di sini dinas kesehatan. Sebenarnya juga bisa menjadi acuan Renstra selain dinas kesehatan, tapi ini kita belum menuju ke sana ya, karena kalau kita lihat kan harusnya perencanaan kesehatan itu kan perencanaan di level daerah itu perencanaannya kabupaten. Padahal hanya dinas kesehatan saja yang merencanakan, tapi ada dinas sosial, ada dinas KB, ada rumah sakit ya. Jadi rencananya ini RIBK ini harusnya menjadi acuan di dalam Renstranya teman-teman dinas lain. Tapi ini kita masih melihat lebih banyak apakah dengan RIBK ini Renstranya dinas kesehatan akan lebih baik ya dengan indikator-indikator yang sudah melalui RIBK. Jadi kalau diselaraskan memang sudah ada ya, jadi RPJMD terus nanti turun ke indikatornya provinsi, turun lagi ke indikatornya kabupaten. Jadi ini sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat indikator-indikatornya. Jadi ada angka kematian ibu dan lain sebagainya sampai ke aktivitas fisik lah ini. Tapi memang definisi operasional dan lain sebagainya sedang digodok ya, maksudnya memang akhirnya belum diketok palu ya dalam bentuk perpres. Tapi ini sudah digunakan karena kita mendampingi 5 kabupaten dan teman-teman universitas lain juga mendampingi lebih dari 50 kabupaten kota ya untuk bisa implementasikan RIBK ini dalam Renstra Dinas Kesehatan. Jadi di tingkat provinsi memang kita tidak mendampingi, tapi di tingkat kabupaten indikator-indikator seperti usia harapan hidup, jumlah kematian ibu, jumlah kematian balita ini diterapkan atau digunakan. Jadi dengan harapan bahwa kalau penggunaan indikator dari RPJMN masuk RPJMD dan Renstra itu mendapat pendanaan yang pasti. Kalau dulu mungkin hanya satu indikator yang digunakan, usia harapan hidup. Usia harapan hidup nanti dipecah lagi menjadi ada angka kematian, jumlah kematian ibu, anak, kemudian apalagi. Jadi banyak itu ya, jadi banyak. Satu jadi beranaknya banyak, tapi ini belum tentu didanai. Kalau indikatornya dari pusat ini turun dari pusat sampai level daerah, mungkin saja itu ada pendanaan pasti dari baik itu dari APBN maupun dari APBD. Kalau APBD pastinya kalau indikator ini harusnya masuk di dalam RPJMD nanti. Jadi indikator Renstra yang dipedomani dari RPJMD. Jadi RIBK harus masuk ke RPJMD dulu, baru Renstra. Kalau tidak masuk RPJMD ya nggak akan dapat pendanaan tadi dari APBD. Tapi kalau sudah masuk RPJMD kemungkinan besar mendapatkan dana karena sudah ada dalam dokumen perencanaan daerah. Ya, ini bedanya RIBK dengan dulu ya. Kalau dulu mungkin akan berbeda-beda. Indikatornya yang di RPJMN hanya mungkin 12 seperti 12 SPM itu. M saja belum tentu dapat pendanaan karena tidak masuk dalam dokumennya RPJMD, hanya
di ini surat Permenkes ataupun dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi kenapa indikator RBK ini menjadi penting diaplikasikan di RPJMD dan Renstra, karena itu akan menjadi salah satu syarat di pendanaan. Jadi kalau lihat memang di Renstra akan banyak muncul indikator-indikator ini. Salah satu contohnya pemetaan pendanaan di RBK ya. Misalkan masyarakat sehat, sasaran strategis dan lain sebagainya. Ini alokasinya mungkin di sana lebih pasti dengan adanya indikator RBK yang ada di Renstra. Tapi kalau nggak ada di Renstra ya akan pendanaannya akan abu-abu. Dari APBN belum ada, dari APBD apalagi. Ini yang perlu kita pastikan. Jadi ini salah satu contohnya di Bogor ya. Ini di Bogor sudah dipetakan di Renstra-nya. Jadi beberapa komponen pendanaan-pendanaan yang bisa dipastikan mendapatkan budget. Nah, ini kemudian menjadi salah satu tumpuan mengapa indikator RBK itu penting untuk diaplikasikan. Oke, sebagai penutup, ini beberapa hal yang perlu kita tekankan. Memang pertama GDP kita memang meningkat tinggi, tapi secara tax ratio belum ada kenaikan yang pasti. Artinya kebijakan-kebijakan pemerintah itu belum pasti menaikkan pendapatan dari sektor pajak. Padahal dari sektor pajak atau tax ratio itu APBN kita akan meningkat jika ada kebijakan yang lebih pasti ya, atau potensi dolar pajak ini sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk mendongkrak pendapatan di sektor yang di luar pajak. Kemudian untuk kesehatan ini memang kebanyakan bertumbuh pada APBN ya. Jadi kalau dilihat dari NHA memang ada sebagian kecil private ya, tapi itu hanya di bawah 5%. Ini yang semuanya akhirnya bertumbuh pada APBN. Padahal APBN kita terbatas perpajakan yang hampir 80% dari perpajakan. Dari tax ratio yang 10% itu tidak bisa meningkatkan pendapatan APBN jika tidak digali dari sumber dana lain. Kemudian untuk program kesehatan di Kementerian Kesehatan, kebanyakan anggaran banyak di program pelayanan dan jaminan kesehatan nasional. Untuk program Kesmas, P2P, riset dan pendidikan pelatihan itu tidak banyak ya. Kemudian untuk RIBK ini sebenarnya membuka peluang mendapatkan dana dari APBD yang lebih besar. Tapi jika memang indikator-indikator yang ditetapkan di RIBK itu dimasukkan dalam dokumen RPJMD. Jadi semakin banyak indikator yang RPJMD, berarti semakin pasti pemerintah daerah mengalokasikan itu untuk kesehatan. Tapi ini tergantung dari kebijakan pemerintah ya, karena di RIBK itu memang belum ada perpresnya ya. Artinya apakah ada reward punishment? Nah ini yang belum tahu pasti gitu. Jadi kalau ada ya semakin besar indikator RIBK ya semakin besar peluang mendapatkan pendanaan yang lebih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait APBN dan RIBK ya. Jadi intinya bahwa ada keterkaitan antara APBN dan RIBK. Jadi semakin banyak perencanaan itu sudah bisa masuk ya di dalam dokumen-dokumen baik itu pusat nasional, maka alokasi anggaran memang akan lebih pasti ya, atau bisa didanai baik itu dari APBN maupun APBD. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tadi dari Mas Pak Fauzi, mungkin ada komentar atau pertanyaan, silakan. Silakan, ada ya, pengen ada mic. Jangan dengar tapi Zoom. Oh ya, izin Pak, kenalkan saya Adriana. Terkait dengan tadi kita lihat tax ratio yang semakin turun. Kemudian kita lihat lagi kebijakan Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan sebelumnya itu kan ada tax amnesty. Apakah itu sebenarnya pengannya apa, sementara kita lihat bahwa tax ratio-nya itu semakin turun. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Ya, langsung. Mike. Iya, ini satu sebenarnya strategi untuk mengumpulkan pajak ya, tax amnesty itu. Jadi orang-orang yang tidak membayar pajak itu diberikan kemudahan untuk membayar pajak ya, dengan pengurangan. Sebenarnya untuk memancing tadi kan ada pajak, ada gap itu ya. Jadi yang kosong sebenarnya ya termasuk itu orang-orang yang tidak membayar pajak itu antara GDP dengan tax tadi ya. Itu sebenarnya untuk memancing. Termasuk sebenarnya strateginya nggak cuma tax amnesty ya, tapi juga ada tadi insentif pajak bagi mungkin dari pengusaha. Ya itu sebenarnya mempengaruhi pendapatan pajak. Tapi kalau daripada tidak sama sekali mendapatkan pajak, ya mending itu, jadi memancing. Kalau Pak Purbaya kan
sekarang ini menghapus. Tapi dicari untuk membayar, nggak tax. Jadi tax amnesty itu ada yang pengurangan, ada yang menghapus kecil-kecil. Tapi yang besar-besar ya tetap disuruh bayar, dicari. Bahkan yang korupsi itu mungkin digali sampai bang semut itu kan kalau Pak Purbaya sekarang ya, maksudnya mau ini ya. Jadi kebijakannya Pak Purbaya itu kan untuk menghidupkan ekonomi itu dengan memberikan dana 200 triliun ke bank-bank itu. Cuman ya itu lebih lancarnya. Cuman setelah sampai di lapisan bawah ya itu tergantung banknya, kebijakan banknya. Mungkin untuk UKM itu bisa jadi dikenakan pajak ini ya seperti makanan dan sebagainya. Tapi apakah kemudian bisa lancar kreditnya gitu kan? Kalau dikasih kredit apakah bisa membayar? Sebenarnya yang diincarkan taksnya banknya tadi ya. Banknya beri 200 triliun, pengembalian ke pemerintah bisa lebih dari 200 triliun. Itu yang dicari untuk tadi, selain teksnya tadi. Ya, artinya memang teks amnesty tidak bisa mengangkat ya. Tidak, berapa kali ya? Udah 2 kali kalau saya. Jadi memang struktur pajak kita harus tanya Pak Ozi juga orang ekonomi ya. Yang bayar pajak itu sedikit. Kalau yang saya tahu di Eropa Barat itu pajak besar, pajak pendapatan tinggi ya, dan itu seperti pajak itu redistribusi pendapatannya. Jadi semakin tinggi pendapatan seseorang itu persentase yang kena pajak itu semakin tinggi atau lebih banyak dipajakin lah istilahnya. Progresif ya. Di kita enggak loh. Ya. Sebenarnya progresif Prof, cuman dikelompokkan jadi 5% itu untuk sampai 50 juta. Setahun ya Prof. Kemudian 10% dan 15% itu nanti dikurangi dari 50 juta. Misalkan gaji 100 juta itu enggak langsung dikenakan 5% 100 juta gitu Bro. Tapi dikurang dulu 50 juta kan sudah akhirnya yang dapatnya sedikit Bro pajaknya. Ya makanya justru di luar saya tahu beberapa teman saya mereka bisa aja separuh dari pendapatan kalau tinggi ya itu dibayar ke pajak. Jadi pajak itu luar biasa besarnya. Tapi ketika ditanya ini di Swiss itu mereka bikin angket ya sebelum pajak apakah dinaikkan atau diturunkan ya. Ternyata di sebuah kanton itu negara bagian di Swiss itu mereka menyatakan Pak nggak usah diturunkan pajaknya. Mereka nggak mau diturunkan pajaknya. Lucu ya, karena mereka percaya bahwa pajak itu bisa membuat tadi kesehatan bisa bagus, transportasi bagus, keamanan terjamin, macam-macam. Kalau pajak rendah, jangan-jangan mereka mutu hidupnya sudah. Nah, dan mereka juga paham bahwa ini untuk meredistribusi income. Jadi sudah jadi filosofi bahwa bayar pajak itu kewajiban dan yang lainnya dan yang penting yakin tidak dikorupsi ya itu ya. Oke, ada lagi silakan. Ya, silakan. Juga yang di luar ini ya, yang di luar ruangan ini. Baik, izin Prof, saya Jackson. Saya ingin bertanya tentang indikator dalam RIBK. Dalam paparan Karoren tentang RIBK, ada beberapa indikator yang memang sudah ada targetnya masing-masing. Ambil contoh untuk AKI target 115, target untuk 2025, target 2045-nya itu menjadi 16. Artinya sudah ada penetapan target. Apakah dalam target-target ini bisa juga disetujui oleh provinsi atau harus ikut lurus-lurus? Saya ambil contoh, ada kasus salah satu gubernur, dulu dia pernah membuat target AKI-nya itu 0 karena dia tidak targetkan ada ibu yang mati. Apakah boleh targetnya disesuaikan di provinsi? Terima kasih. Ini sebenarnya ada perhitungan tersendiri ya di tingkat nasional ya. Itu dari perhitungan setiap kabupaten. Tapi kalau target yang sudah disinkronisasi sama pusat memang termasuk sasaran sebenarnya sudah ditentukan juga dari pusat. Nah, ini yang ya saya kira boleh atau tidak ini mungkin ke ini ya kasih ke Kemenkes ya, karena itu sudah ditargetkan sama pusat termasuk sasaran. Makanya banyak yang berkeluh kesah karena sasarannya terlalu tinggi. Akhirnya tidak mencapai target. Ya itu karena sasarannya itu, Mas. Jadi misalkan kelahiran ibu hamil itu sudah ditarget berapa sasarannya. Padahal di daerah itu hasil temuannya tidak ada di situ, tidak ada orangnya. Contoh kasus Semarang itu selisih 10.000, selisih 3.000, 4.000. Nah itu nyarinya kemana ibu hamil? Padahal nggak ada orang hamil di situ. Jadi memang akhirnya target yang
dicapai itu akan rendah, dan itu menjadi sorotan di Bapeda sama Bupati, jadi sorotan juga. Tapi akhirnya tidak bisa apa-apa karena sasaran ditetapkan dari Pusdatin. Pusdatin melakukan estimasi itu berdasarkan angka-angka sebelumnya. Padahal angka-angka sebelumnya belum tentu. Misalkan pada saat pilkada itu di orang mati dihidupkan lagi itu kan untuk mencapai angka-angka itu. Itu kasusnya yang terjadi di JKN pas itu ada yang ngomong gitu, akhirnya disuruh kasus mengembalikan dana kapitasi gitu. Banyak puskesmas yang akhirnya mengembalikan dana. Emang data-data itu kadang tidak sama antara daerah dengan pusat, padahal pusat yang menjustifikasi si angka itu. Jadi memang kesulitannya di daerah itu mencapai target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui sasaran tadi. Sasarannya padahal sasaran ibu hamil dan sebagainya. Seperti kemarin di Semarang ya, saya indikator RBK itu mereka menggunakan angka kematian ibu. Padahal kalau di tingkat kabupaten harusnya mungkin lebih mudah jumlah absolut karena tidak mencapai 100.000 kelahiran, 100.000 kelahiran. Wong nggak di, maksudnya di ini ya itu di Semarang di Gunung Sitoli ya yang saya dampingi itu orangnya nggak ada 100.000, jumlah penduduknya itu cuma 150.000 di kota itu. Maksudnya pakai angka itu kan nggak masuk akal. Akhirnya kita rubah rame-rame termasuk ini ya, karena angka absolut lebih mudah. Tapi kalau provinsi mungkin bisa jadi karena dia dari beberapa kabupaten itu bisa. Jadi indikator mungkin di indikator itu bisa dirubah. Tapi kalau target memang harus konsultasi dengan pusat karena yang menetapkan memang pusat. Ya, jadi segini ya. Jadi RIBK itu kan menarik ya. Jadi tadi kembali pada APB ya. Itu kan jumlah artinya gini. Tadi Pak Mas Fauzi katakan meningkat, tapi kan kecil tuh ya, benar nggak? Paham Mas? Jadi APBN dari seluruh misalnya 5% untuk kesehatan misalnya, kita baru 3% ya. Itu 3% itu sekitar apa tuh? Mungkin 600 triliun ya. Iya. Jadi kalau kita lihat APBN kita berapa? Itu yang untuk BPJS apa? Yang untuk BPJS. Dari 200 mungkin sudah untuk BPJS 100 berapa ya, yang dikelola Kemenkes cuma 90 ya, statusan ya statusan. Nah ini tolong dilihat ya, RIBK itu dalam undang-undangnya itu merupakan bagian dari alokasi anggaran yang menggunakan prinsip berbasis kinerja. Coba ini maksudnya apa? Artinya apa? APBN yang tanda kutip ya semakin sedikit ya dibanding dengan perkembangan GDP ya. Ini dijaga betul supaya ada efeknya dengan anggaran berbasis kinerja tadi, RIBK tadi, bisa dipahami. Tidak lagi mandatory spending yang pokoknya 5% APBN untuk kesehatan atau 10% APBD untuk kesehatan. Tidak peduli kinerjanya, bisa dipahami ya. Nah, sekarang harus menggunakan kinerja. Jadi ini sesuatu yang baru dan pusat dibawa ke daerah mungkin nanti ya dengan kinerja yang sudah ditetapkan. Nah, bagaimana daerah itu mencapai kinerjanya tadi, itu yang akan dipantau. Jadi paham ya? Kan sebagai orang Menteri Kesehatan kan ingin tahu uang kita yang sedikit ini jangan sampai kalau dibuang-buang nggak jelas. Harus ada kinerjanya. Tapi ini belum jadi ya perpresnya Pak ya? Belum ya, perpres belum jadi ya, perpresnya. Ya kita masuk perpresnya ya. Bisa ya, jadi makanya sesi hari ini itu kita melihat bahwa tren APBN itu tidak begitu meningkat ya, malah cenderung slow down ya. Tolong dilihat ya, zaman COVID itu ada tambahan dana dari PEN tadi ya, udah ya, ekonomi nasional PEN yang cukup besar ini naik, tapi kemudian kembali ke normal. Dan itu efeknya nanti ke depan dalam skenario ini untuk BPJS ya, apakah PBI APBN itu apakah preminya mau dinaikkan? Tadi udah dibahas juga ya, udah berapa persen Pak premi rasionya sekarang PBN? Dulu PBI APBN menjadi semacam sumber dana untuk menutup kekurangan di tempat lain, di segmen lain. Tapi saya udah 90-an atau mungkin 100% ya, udah lebih ya. 90-an persen, udah tinggi ya. Mungkin tahun ini udah tinggi Pak, mungkin lebih tahun ini, tahun 2025 nih. Mungkin jadi sumber dana APBN nanti tidak bisa lagi dipakai untuk nambah. Jadi artinya andai kata tahun depan harus naik ya, premi PBI APBN ya. Nah kita nggak tahu naiknya berapa. Nah, ini. Coba tanyakan Pak, yang klaim rasio itu Pak. Karena PBI APBN pernah tinggi di tahun 2019 ya. Ya mungkin teman-teman yang di BPJS paham ini ya. Nah ketika naik tinggi itu berarti klaim rasionya pasti akan turun toh. Coba lihat. Jadi mekanisme APBN untuk misalnya untuk membuat BPJS lebih sehat ya di
mendatang ya, itu dengan mekanisme naikkan APBN itu paling dari kutip paling mudah ya, atau menambah dana bailout ya. Ini mana? Nah ini ya, ini klaim rasio segmen PB APBN. Nah ini ya betul ya, 2019 itu ada kenaikan tarif ya Pak, itu dari berapa ke berapa cukup besar ya, sehingga 2020 drop plus tambah lagi ada COVID, bisa dipahami ya. Jadi pasien-pasien yang PB APBN kena COVID itu dibayar bukan oleh dana BPJS, tapi oleh dana PEN, sehingga klaim rasionya turun. Bisa ya, dipahami ya ini. Tapi saya dengar nih, 2024 sudah 97, 2025 ini jangan udah 100%, tahu ya. Jadi kalau 100% berarti memang BPJS dan PBAPN ya rugi. Ya. Dan PBPU yang paling tinggi klaim rasionya ya. PBPU berapa? Sekarang berapa? PBPU, nah ini, wow. Di tahun 2025 500%, sekarang naik juga ya di atas 100%. Jadi artinya apa? Untuk pasien PBPU ya, anggota PBPU, BPJS terima 100 miliar, dia harus mengeluarkan 255 miliar. Paham ya? Artinya nih ya. Jadi ada 155 miliar atau klaim rasionya seperti ini. Ini dari kelompok BPJS ada komentar mengenai bagaimana posisi PBI APBN ini dan peran APBN di mendatang, dan nanti pada sesi terakhir itu kita akan bikin skenario di sini. Kira-kira mana Bu Menteri yang lama Bu SMI ya, itu kan berani berisiko mengatakan premi mau naik ya, premi yang mana kita nggak tahu juga ya, tapi waduh dihujat sama netizen itu, ampun deh. Dari teman-teman BPJS ada yang mau komentar ini tentang bagaimana PBI, APBN dan APBN, gimana doanya teman-teman BPJS? Apa? Ada komentar? Ada? Nggak ada yang ya ada, silakan. Dari siapa? Mas ini. Ya, mohon izin dari Kurnia Indah, mahasiswa KPMAK, bagaimana ya model pembiayaan RIBK dalam menjawab masalah inefisiensi pembelanjaan kesehatan, mengingat klaim ya. Ini dulu, saya kira pertanyaan tadi. Oh, enggak. ya. Kita dulu, BPJS gimana? Ada yang bisa, nggak? Saya kira terkait dengan ini. Nanti dulu, ganti topik nanti. Ya. Ada yang bisa menerangkan ini BPJS siapa? Nggak ada. BPJS di online, SHI ya. Di online. Ya, online, yang sedang online nih. Ya, monggo Bapak Ibu BPJS, mahasiswa Social Health Insurance, mungkin barangkali ada komen terkait ya, karena ini kan dana APBN, itu kan masuknya ke sini langsung Pak, benar nggak? Ke PBI APBN Pak. Ya, ini tercatat sebagai PBI. Ya. Nah nih, mungkin dari BPJS sudah jawab nggak? Tahun ini kira-kira di atas 100% Pak, kira-kira. Ini 2024 97% ya, sudah mendekati limit. Ada komentar? Nggak ada data. Oh? Belum tahu, masa nggak tahu? Enggak, Oktober sudah. Dijawab Pak. Kira-kira berapa nih, Man? Ya, kalau saya kemungkinan besar, iya Prof, 100%, tapi di atas 100%. Tapi ya ini, karena kan maksudnya kalau yang kan PBI APBN jelas aktif gitu loh Pak. Maksudnya aktifnya itu jelas karena dia dibayari oleh pemerintah. Tapi ya masalahnya kan fasilitas kita juga diperbagus ya Bro. Dengan adanya ILP itu meningkatkan potensi ya termasuk screening itu dan potensi sampai di pelosok-pelosok. Jadi PBI APBN ini kan banyak kan di pelosok-pelosok ini. Ya banyak di kota tapi juga banyak juga di pelosok. Nah, yang di pelosok itu kan sudah mulai di pemerataan pelayanan ya, dengan adanya screening, adanya ILP itu sebenarnya mendongkrak utilisasi atau pemanfaatan ini. Karena kan di BPJS screening itu di luar kapitasi juga, ada yang non kapitasi, jadi dana-dana itu masuk di bebannya. Saya mau tanya dari yang pegang data BPJS siapa ya? Dari Bu Dina, ada nggak? Dari SI. Ini menjadi isu menarik ya, karena kalau klaim rasionya sudah seperti ini, nanti mungkin bisa intervensi untuk menaikkan premi PBI APBN, ya. Tapi kalau nanti jadi rendah banget juga seperti 24%, berarti kan datanya kalau yang PBPU nggak dinaikkan loh, paham ya? Kan PBPU itu kan swasta yang bayar ya, masyarakat bayar ya. Itu kan yang secara politik berat nggak nih? Berat sekali ya. Naik itu berarti kelas menengah harus bayar lebih untuk premi asuransi. Itu waduh. Ya seperti kasus yang Bu Sri Mulyani ya dibully di media sosial ya. Nah, ini apakah ini ada nggak dari ada yang bisa jawab siapa? Ini argumennya gimana dia? Saya minta orang jawab. Bu Dina bisa nggak? Atau siapa yang ada di situ? Jangan-jangan berarapat semua nih nggak ikut. Yang coba kita tanya random aja siapa yang bisa? Yang dari SCI siapa? Izin Prof. Siapa? Suara jelas Prof. Wahyudi Prof. Iya dari Wahyudi, silakan. Ya baik. Mic-nya ini Pak Wahyudi. Nggih.
Ya, kalau dilihat dari definisi klaim rasio dulu ya, Prof. Kalau klaim rasio ini kan ibaratnya penghitungannya itu klaim yang sudah kita bayar, klaim yang sudah kita bayarkan dibanding dengan penerimaan iuran dari segmen tersebut gitu. Nah, memang menarik ketika klaim rasio PBI ini selalu meningkat, bahkan nanti diprediksikan bisa lebih dari 100%. Karena memang secara ini, Prof, secara kalau di tempat saya saja, di Kedeputian Wilayah 3 itu 4 provinsi ya, Prof, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, dan Sumatera Selatan. Proporsi terbesar jumlah peserta segmennya ya, Prof ya, dari jumlah orangnya, bukan iurannya, itu adalah segmen PBI JK. Jadi definisi PBI JK itu untuk PBI yang dibayari oleh APBN. Kemudian rata-rata terbanyak kedua adalah PD Pemda atau PBI yang dibayari oleh APBD, Prof. Nah, jadi untuk yang segmen lain seperti PPU-BU dan PBPU itu rata-rata memang rasionya lebih sedikit. Jadi ada kecenderungan memang masyarakat kita itu dibayari iurannya oleh pemerintah pusat gitu, Prof. Makanya di beberapa bulan terakhir ini ada validasi peserta PPI dalam jumlah besar. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita lihat sudahlah mayoritas iuran PBI ini kan kelas 3, jadi iuran yang paling kecil, sehingga ketika dia mayoritas dan paling kecil, maka utilitasnya kecenderungannya memang lebih tinggi gitu ya, Prof ya, karena jarang sekarang peserta JKN itu tidak tahu kalau dia tidak punya kartu. Jadi pasti nanti akan pemanfaatnya akan lebih tinggi. Apalagi rekan-rekan di Vaskes, ketika peserta itu datang ke Vaskes pasti akan dicek terlebih dahulu status kepesertaan JKN KIS-nya. Jadi kalau dalam hal ini konteksnya adalah apakah segmen PBI JK atau PBI APBN ini akan semakin tinggi klaim rasionya selama iurannya tidak tetap, Prof, kemudian tidak ada pertumbuhan di segmen yang lain, saya kira juga pasti akan semakin tinggi. Itu yang pertama. Tapi kalau konteksnya kaitan dengan equity ya, Prof ya, nah ini mungkin akan menjadi to be discussed gitu, Prof, karena secara iuran juga belum tidak equal gitu ya antara segmen PBI dengan segmen yang lain. Mungkin tanggapan saya baru sampai situ dulu, Prof. Izin, makasih. Ya, terima kasih Pak Wahyu ya. Jadi ini menarik ya. Jadi kalau kita lihat klaim rasio per segmen jadi satu isu penting untuk kita ketahui, dan nanti ya Pak Wahyu ya mungkin solusinya gimana ya. Kalau sudah seperti ini logikanya nanti untuk tahun depan ya itu kan APBN ditambah ya kayak tahun 2019 ya kan ditambah. Nah, tapi yang penting tadi supaya jangan dipakai banyak untuk kelompok yang nah, pertanyaan pentingnya coba yang PBPU tadi ya. Nah ini karena untuk equity tadi yang Pak Wahyu katakan ya, yang pekerja yang PNS masih sisa ya, tapi ini yang masalah loh 255% ini, dan jumlahnya banyak nih, dan sebagian tidak bayar ya, yang agak nakal-nakal ya, nggak pakai lagi ya, tidak aktif ya. Nah ini jadi masalah nih Pak. Jadi menurut saya APBN harus naik itu preminya, jadi naik untuk mengcover ya yang tadi yang terpencil, yang tambah utilisasi. Habis kan bagaimana yang ini? Nah ini isu kunci. Ini ketidakpastian tinggi nih. Berani nggak pemerintah itu menaikkan tarif PBPU? Sekarang berapa sih? 50.000 yang kelas 1, 100 nggak yang kelas 3? 80.000 ya kelas 3 ya. Kelas 2 100.000. Ya. Nah nih, ini menurut kalau kita lihat pakai seperti kita nggak tahu kalau kita bagi lagi per segmen subsegmen itu berapa persen yang tinggi banget ya. Nah ini kan berarti kan 3 kali lipat toh kalau rata sama ya. Artinya ya mungkin ya sekitar logikanya 3.000. Waduh, naik itu pasti huru-hara. Kira-kira ini nanti pertemuan ke-6 ya kita lihat skenarionya ya. Jadi itu paham menurut saya. Jadi ketika Bu Sri Mulyani menaikkan premi ya misalnya premi yang mana? Nah, pertanyaan kan? Yang bayar pemerintah atau yang bayar masyarakat atau kedua-duanya bayar sama-sama? Nah, bisa dipahami ya. Nah,
Tapi kalau yang perintah yang bayar itu nanti data kita akan masuk ke BPPU tuh pasti, ya kan, otomatis ke sana. Nanti inequity-nya ada lagi. Nah, ini dilemanya ya, dilema dari sistem asuransi kesehatan yang memang manfaatnya itu luar biasa tingginya. Ini. Karena sekarang juga untuk daerah terpencil ada program KJSU. Ini. Oke, masih ada lagi pertanyaan sekarang tadi yang pertanyaan kedua, ya. Satu pertanyaan lagi yang tadi, yang sekarang kita ke situ, ya. Dari Indah KPMAK, Prof. Laksono dan juga Pak Fauzi. Izin, Prof. Oh ya, ini ada Pak Cucu. Silakan. Ya, silakan. Ya, sedikit aja, Prof. Mohon maaf saya off cam, Prof. Ya. Saya tadi coba koordinasi kok dengan bagian aktuaria. Klaim rasio PBI kita di 2024 itu sudah di atas 100, meskipun 100 koma, Prof ya, seperti itu. Itu data real, Pak ya? Data. Oh ya, mungkin yang waktu itu ada yang belum masuk ya, Pak ya? Iya. Oh ya. Tadi saya konfirmasi ke aktuaria dan PO seperti itu. Ya. Ini memang 2020 sudah di atas 100 koma sekian, Prof, seperti itu. Ya. Yang kedua terkait yang PBPU. Yang 2025 kira-kira berapa? 2025 pasti lebih tinggi lagi, Pak ya? 2025. Terakhir yang Juli itu di atas 100 sekian ya, bukan 100 koma lagi, Prof. 100 sekian. Nah, saya lagi cek juga seperti itu. Artinya sudah di atas 100 yang 2025, Prof ya, seperti itu. Ya, makasih. Terus. Nah, yang PBPU memang ini menjadi suatu perhatian pemerintah, saya lihat. Bagaimana mengakselerasi iuran seperti itu. Tentu dengan melihat berbagai pertimbangan untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan. Maka muncul, mungkin pernah kita dengar bahwa nanti itu akan adalah kenaikan iuran bertahap seperti itu. Bertahap yang dimaksud adalah awal yang pertama disampaikan oleh Bu Menkyu saat itu adalah dari sektor PBI JK, yaitu PBA-PBN seperti itu. Nanti akan muncul dari PBPU seperti itu. Nah, ini yang juga sekali lagi sedang dibahas di tim DJSN saya, apa yang saya dengar seperti itu. Itu mungkin, Prof, tambahannya. Makasih, Prof. Ya, kenapa? Ini memang politik ya, politik itu luar biasa. Jadi kalau logika teknisnya kan ini harusnya dinaikkan toh. Yang kelompok ini, tapi ini kalkulasi politik, kalau Pak Jokowi pakai kalkulasi, hitung-hitungannya gimana nih? Kenapa, Fauzi? Kira-kira gimana, Pak? APBN bisa kan tambah 8 triliun nih? Ya, nah ini kan kemudian keputusannya bukan cuma Kemenkyu ya, Prof, maksudnya masuk ke DPR. Nah, DPR ini ya akhirnya menentukan. Kalau dulu kan pertama-tama itu juga sebenarnya kan aktuaria juga sudah lebih berapa, 60.000 berapa ya, Prof? Akhirnya turun 19.000 yang pemerintah itu kan karena keputusan politik juga. Jadi saya kira kalau dikembalikan ke aktuaria ini perlu melihat lagi perhitungan yang ya real, kemudian disandingkan dengan kemampuan APBN. Tapi APBN itu pertama kesehatan itu kan masih di bawahnya pendidikan gitu, Prof. Jadi nggak mungkin untuk menutup itu semuanya. Gitu. Jadi ada persentase kecuali memang pemerintah sudah menetapkan bahwa 5% itu jadi GDP walaupun resikonya. Jadi nanti akhirnya menambahnya ya pertama mesti hibah gitu, Bro. Menggantungkan pada hibah karena pendapatan tax rate itu masih kecil. Kedua, dia memanfaatkan pinjaman dari kita sendiri yang sering dijual itu SPI atau apa, itu mesti dijual lebih banter gitu. Karena sekarang kan ditekan itu bank nggak boleh membeli surat berharga, tapi diminta untuk mendanai perekonomian. Gitu. Oke, udah, silakan waktunya ya. Yang itu, ya. Lagi. Ya, pertanyaan dari Bu Kurnia Indah KPMAK dari Minat KPMAK, bagaimana model pembiayaan RIBK dalam menjawab masalah inefisiensi pembiayaan kesehatan, mengingat bahwa klaim JKN terbesar untuk penyakit tidak menular seperti itu, Prof. Mungkin dari Pak Fauzi atau dari Prof. Ya. Makanya terima kasih Bu Kurnia. Jadi di dalam RIBK ini kan sudah ditentukan indikatornya, indikator tertentu masuk yang kusta dan lain sebagainya. Ada juga yang penyakit menular dan tidak menular itu sudah pasti indikatornya. Tapi dibarengi dengan indikator berbasis kinerja dari anggaran berbasis kinerja. Harapannya sebenarnya inefisiensi itu tidak terjadi. Meskipun inefisiensi itu tidak hanya pada pertanggungjawaban ya anggaran ya atau penyerapan, tapi juga banyak hal misalkan program-program yang tidak
tidak efektif gitu. Jadi ini yang mungkin perlu dikoordinasikan antara SIPD ya. Jadi karena kan program-program yang efektif itu bergantung pada menunya SIPD itu di daerah. Kalau SIPD itu menunya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh ahlinya atau misalkan DM ya. DM itu sudah menentukan intervensi apa saja dan sudah ada indikator untuk DM-nya kan sudah jelas, intervensinya sudah jelas, tapi itu tidak ada di dalam sistem informasi yang di daerah SPD, nah itu nggak akan terjadi. Makanya itu mungkin jadi inefisiensi, baik itu inefisiensi program maupun inefisiensi di anggaran. Meskipun nanti anggaran berbasis kinerjanya itu tercapai, tapi karena tidak efektif, ya tidak akan selesai masalahnya. Jadi kita perlu ada paralel ya, artinya Kemendagri, Kemenkes itu memang harus memutuskan intervensi mana yang efikasinya menyelesaikan masalah. Jadi tidak hanya menentukan sasarannya tadi ya, Masnya tadi kan target sasaran sudah ditentukan, tapi program kegiatan tidak sesuai dengan atau efikasinya sedikit ya, itu sama saja. Jadi ada keterkaitan antara indikator, anggaran berbasis kinerja dan tadi di SIPD. Yang kurang SIPD-nya ini, karena SIPD-nya kan sudah ada dulu. Nah ini kira-kira nanti masukannya untuk SPD atau pemukhtakhiran istilahnya di Mendagri itu terjadi enggak itu untuk menyesuaikan dengan indikatornya IRIBK. Tapi katanya sih ada yang sudah, tapi ada yang belum juga. Mungkin itu. Ya, makanya sekali lagi ini kita akan melihat IRIBK itu suatu cara ya. Ada rencana induk ya yang diacu oleh pengalokasian anggaran kesehatan dengan berbasis indikator kinerja. Jadi ini sesuatu yang baru betul dan menunjukkan bahwa tadi pemerintah sadar uang itu sedikit ya. Jadi tidak lagi menggunakan model-model yang hanya 5%, 10% itu tahu ya. Apa mandatory spending kan seperti itu toh. Itu kan peduli dengan kinerja. Mau yang penting 5%, penting 10%. Terus sekarang masuk ke satu, itu dihapuskan semua. Nah, ini pertanyaan menarik ya. Nanti apa lebih dari 5% barangkali? Bisa lebih ya. Sekarang udah berapa sekarang? APBN itu berapa? Dari total 5,5 atau 6 ya begitu? 6% ya? Udah 6%. Jadi 5% tetap tidak menyalahi dulu tuh ya. Tapi 6% tadi ini pertanyaan pentingnya apakah dipakai dengan benar atau tidak, punya efek nggak pada kinerja yang ditentukan tadi. Nah, bisa ya paham ya. Jadi saya melihat ini sesuatu yang bagus sih. Makanya waktu saya di Kemenkes juga saya pro sekali mandatory spending dihapuskan karena itu tidak efisien. Ya. Jadi pertanyaan tadi ya. Nah, cuman pelaksanaan ini nggak gampang karena indikator berbasis kinerja itu nggak mudah ini, betul nggak mudah nih. Ini sesuatu yang nanti kita akan lihat tahun-tahun ke depan ya, nggak dijalankan oleh kita semua nih. Ya, oke. Ada lagi? Oke, ada lagi pertanyaan di sini dari kelompok ini yang di sini sudah selesai. Nah, jadi itu ya. Jadi ini satu coba di tadi yang pendahuluan saya, pengantar saya. Jadi ini satu seri seminar ya yang teman-teman di S2 ataupun yang alumnus atau yang manapun juga mau join ya. Ini kita masuk pada suatu titik yang sangat menarik, dinamis dalam sejarah pendanaan kita ya. Jadi hari ini kita telah membahas mengenai pendanaan APBN. Nah nih. Kemudian yang minggu depan itu mengenai filantropi, ya tahu ya, filantropi kemanusiaan. Jadi kita akan melihat bahwa filantropi itu sukarela ya, bukan pajak. Kalau pajak apa? Wajib toh, namanya aja nomor wajib pajak ya, wajib pajak ini sukarela. Nah sekarang potensial nggak filantropi ini untuk pendanaan kesehatan, termasuk juga BPJS. Saya lihat BPJS juga sudah menggunakan filantropi juga. Ada yang kelompok PBPU ada yang harus bayar tadi ya. Mungkin sebagian itu ya tidak masuk ke kriteria miskinnya PBI, APBN, tapi nggak mampu bayar ya. Nah itu bisa nggak difilantropikan? Jadi yang bayari per bulan 100.000 itu misalnya ya, itu orang lain. Paham ya saya? Nah ini kan juga menarik seperti itu ya. Nah, artinya BPJS akan mendapat premi BPPU. Nanti kita lihat ya di minggu depan ya, teman-teman BPJS ada nggak yang mengelola dana filantropi sepertinya? Atau di rumah sakit. Kemarin dengan Rumah Sakit Muhammadiyah itu ada satu situasi, ada sekelompok orang di kota Jogja ya, itu nggak punya BPJS, nggak punya jaminan sosial, sakit. Ada percaya nggak? Dia tidak punya BPJS, nggak bisa tunjukkan, nggak tercatat. Padahal UHC kita udah Jogja udah. Atau mungkin masuk yang 2% mungkin ya. Nah, akhirnya Muhammadiyah membuat filantropi tadi untuk kelompok seperti ini. Apa? Bukan CS ya itu. Sadako ya itu kan tahu ya, kalau di kelompok Katolik itu mungkin persepuluhan atau apa ya, Kristen itu ya perpuluhan ya, perpuluhan ya.
Nah, ini yang seperti ini yang kita lihat ya. Nah, minggu depan kita seperti itu ya. Kemudian sesi 5 itu agak panjang 2 hari, tapi ini nanti Anda lihat videonya aja ya, ini di Kuala Lumpur ya. Jadi kita ada beberapa ahli yang kumpul di sana untuk membahas mengenai masa depan social health insurance dan juga sistem pajak di Malaysia ya. Dan kita akan compare dengan Thailand. Tadi sudah mulai ya, di Thailand itu private insurance-nya tinggi, 17%. Kita baru 4%. Nah ini teman-teman BPJS, kita juga harus melihat apakah kita, gini ya, kalau private health insurance-nya itu berkembang, logikanya kan tekanan untuk BPJS berkurang, benar nggak? Orang kaya mungkin lebih baik saya pakai operasi model teknologi private health insurance, misalnya tadi katarak, lensa katarak gitu. BPJS sampai kapanpun tidak mungkin membayar lensa lensa katarak yang lensa mata ya, yang harganya 25 juta per lensa, nggak mungkin, karena harga lensa di BPJS kita 1 juta kurang man, dan inasi biji kan paling cuma 6 juta tuh, nggak mungkin. Nah kalau orang-orang kaya pakai itu bagus nggak? Karena berarti orang kaya tadi melepaskan haknya untuk operasi katarak pakai lensa BPJS, dia pakai lensa yang mahal tadi. Bagi orang kaya yang pendapatannya 1 juta sebulan, operasi lensa mata 90 juta rupiah gimana? Apa? Kecil. Ya, untuk mata loh, ya, yang begitu apa? Dan lensa itu bisa, kalau kita pakai kaca ini bisa hilang lensa negatifnya, positifnya juga hilang, nanti betul-betul menjadi muda kembali, jadi anak muda lagi, bisa ngelirik lagi. Ya. Nah ini pasar yang menarik. Jadi kalau seperti nanti kita lihat kan ada ke Bangkok juga ya. Di Bangkok itu memang menarik. Di sana tidak BPJS-nya Bangkok, Thailand ya, itu tidak ada PBPU-nya, tahu ya, tidak menarik iuran. Jadi semuanya dari pemerintah semua atau dari perusahaan. Ya. Nah, jadi jelas ada pasnya. Kita kan PBPU kan jadi masalah nih ya, karena tidak jelas nih, ini orang kaya atau orang miskin, ya. Di Thailand enggak, yang agak mau yang bukan UHC ya silakan beli akses komersial. Makanya di sana 17% itu komersial. Bisa dipahami ya. Jadi ini hal yang menarik untuk kita cermati, tapi kita harus mikir betul supaya saya pribadi mendorong private health insurance. Tadi pagi baru ada rapat dengan BKPK ya, tentang bagaimana mendorong ya ini asuransi kesehatan swasta dari 4% menjadi 20%. Karena sekarang out of pocket kita itu berapa? 33% ya, tadi 30-an persen. 23%. Terlalu tinggi ini. Jadi sebagai out of pocket itu harusnya masuk ke tadi private health insurance ya. Dan itu mengurangi tekanan ke BPJS, karena orang operasi kan mau nggak kayak beli mangga toh, saya beli mangga 1 kilo enak, pengen 2 kilo, nggak ada. Nggak, saya mau operasi mata harusnya cuma sekali jadi 4, saya minta 4, nggak ada ya nggak. Jadi operasi cukup sekali aja. Ya. Jadi ini yang menarik. Jadi kalau kita mengembangkan insurance itu tekanan ke BPJS itu bisa berkurang, sehingga BPJS bisa fokus betul untuk. Ya dari dulu saya sebagai dosen di UGM juga dulu, saya tuh banyak tuh BPJS itu fokus dulu ke menengah ke bawah ya, betul nggak? Yang kaya udahlah cari sendiri mereka, benar nggak? Kan mampu ya. Tapi entah kenapa dulu ya, kami kalah suara pada waktu itu tadi di undang-undangnya, pokoknya kayak miskin semua masuk BPJS, akhirnya yang masuk yang kaya ambil banyak, yang miskin dapatnya sedikit ya. Nah ini masalah besar, tapi ya oke lah, udah terjadi seperti itu. Nah cari solusi sekarang kita, nggak boleh merata ya. Dah gitu ya. Saya kira ini dulu, nanti ketemu lagi pada hari Kamis ya, 9 Oktober tentang filantropi. Terima kasih ya. Ya, terima kasih Prof. Laksono dan juga Pak Fauzi. Hari ini kita sudah menelaah lebih lanjut terkait bagaimana pendanaan APBN kesehatan diarahkan khususnya di Indonesia, dan kemudian peran RIBK dalam memastikan perencanaan itu lebih terarah atau tidak. Kemudian untuk Bapak Ibu peserta yang ada di daring, mengingatkan bahwa insya Allah di Kamis tanggal 9 Oktober kita akan melanjutkan sesi keempat, di mana sesi mengenai perkembangan filantropi kesehatan di Indonesia. Untuk narasumbernya akan ada Dr. Jody Visnu, kemudian ada Profesor Dr. Laksono Trinoro juga. Maka dari itu Bapak Ibu insya Allah di grup WA akan saya berikan informasi lebih lanjut terkait sesi keempat. Saya rasa cukup. Terima kasih atas partisipasinya, baik Bapak Ibu mahasiswa dan juga peserta daring dan juga luring. Atas perhatiannya, mohon maaf apabila salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.